Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Rumah sakit ini berdiri di tahun 1933, sudah lama sekali. Dan di tahun 2005 berubah namanya menjadi Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Nah, saya akan ajak kalian semua mengelilingi rumah sakit dan saya nanti akan bersama dengan Bapak Direktur. Ayo kita berkeliling. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Jaya Mulaimin, SPKJ, MKes, Mars. Panjang ya Pak, maaf kalau salah. Ya, Assalamualaikum Bapak Jaya, Dr. Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana Bapak sehat? Kami pun alhamdulillah sehat. Iya. Walafiat di sini. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan nih. Jadi di bawah kepemimpinan Bapak sekarang ini, paradigma apa yang ingin dirubah dari rumah sakit ini? Karena kan kalau kita dengar rumah sakit jiwa agak serem-serem gitu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Eni sudah sempatkan mampir di rumah sakit kami ya. Memang PR besar untuk rumah sakit kami agar masyarakat bisa menikmati layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, dan kami juga nyaman melaksanakan pelayanan ini ya. Jadi misi dan visi yang sedang kita laksanakan di rumah sakit kami sebenarnya adalah kita mengikuti visi misinya Bapak Gubernur Kalimantan Timur sekarang. Akan tetapi juga kita ingin agar masyarakat di Kalimantan Timur itu tidak ragu dan tidak khawatir ketika datang. Ya, salah satunya kita ingin menampilkan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta kekhawatiran terhadap rumah sakit. Ya, kita ingin agar persepsi, ya karena itu sebenarnya kan persepsi yang dibangun oleh persepsi betul, ya Pak, ya? masyarakat agar mereka bisa menikmati layanan yang sudah kita bangun luar biasa pada saat sekarang. Ya, salah satunya kita menampilkan bangunan yang humanis mungkin ya Pak. Humanis ya. Kemudian juga layanan-layanan yang memang dibutuhkan gitu. Jadi tidak seperti dulu, rumah sakit jiwa ini tempatnya untuk ODGJ ya. Kemudian tidak, orang-orang sehat itu takut ke sini. Serem-serem gitu ya Pak. Bapak direkturnya mungkin serem gitu. Dan kita juga ini ingin menampilkan para dokter yang tidak aneh-aneh. Kadang-kadang ada yang Mbak mau ketemu sama psikiater aja, nanti psikiaternya juga aneh gitu. Sekarang psikiaternya cantik-cantik. Oh gitu ya Pak ya. Nanti kita bisa lihat ada. Kemudian kalau yang laki-laki ganteng, berlente gitu ya. Kemudian mudah menyapa, mudah jajak komunikasi gitu. Jadi memang ada sesuatu yang orang kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi psikolog gitu kan misalnya. Karena memang psikolog itu kesan yang berbeda dengan psikiater. Psikolog diperankan sebagai positif, psikiater negatif, kan gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, pada dasarnya sama itu, dari psikolog dan psikiater. Maka kita tampilkan dulu itu di rumah sakit kami sehingga orang sudah tidak perlu khawatir lagi. Maka ada slogan kami biasanya melayani dengan hati. Dan psikiater itu ngangengin
ngangenin gitu ya, ngangenin. Gitu. Luar biasa nih, ngangenin ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau ada apa curhat ke psikiater gitu. Walaupun kita juga di psikolog sini kita kolaborasi ya. Karena Rumah Sakit Atma Husada ini rumah sakit yang mengkolaborasikan antara semua profesional yang terkait dengan jiwa dan psikologi. Ya, karena kalau ranahnya psikologi kan ranah kemampuan seseorang ya, baik kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor dan kemampuan afektif ya. Sedangkan psikiater katanya ininya pada konsep masalah ya, disordersnya gitu, gangguannya gitu. Nah ini kita gabung sehingga saya katakan ya psikiater ngangenin gitu ya. Ngangenin ya. Di samping psikolog juga di sini juga kita siapkan karena di sini ada 4 psikolog klinisnya, ada psikiaternya ada 8 ya. Jadi mari bersama-sama ke Rumah Sakit Atma Husada dengan segala fasilitas yang sudah dibangun ya Pak ya, dan terus membangun kayaknya saya lihat dari depan tadi. Makanya nanti kita lihat. Terima kasih Pak. Jadi nanti saya mau diantar juga ya Pak untuk melihat-lihat seperti apa sih sebenarnya Rumah Sakit Atma Husada ini yang mungkin teman-teman semua belum semuanya mengerti. Dan kita sudah sampai di mana nih Pak Direktur? Ini ruang poliklinik dan ruang rawat inap umum. Jadi kita lihat polikliniknya di atas. Ini ruang rawat inap. Kita bisa masuk aja nggak apa-apa karena kosong ini. Ada kafenya, ada kafenya. Wow, Assalamualaikum. Ya? Assalamualaikum. Ini karena kosong ya. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Ruangannya. Ini ruangannya, silakan. Ini lagi kosong. Wow. Coba. Ruang rawat inap. Kita buka dulu. Nah. Dan ini ruangannya sangat nyaman ya, Pak Direktur. AC-nya juga ada, kemudian nyaman ini sesuai dengan standar. Standar tempat tidurnya sudah bagus. Rawat inap nasional. Dan ini menerima BPJS juga? Iya, kita kan 90% pasien-pasien BPJS. Dan untuk orang umum juga? Untuk orang umum. Jadi orang umum bisa juga ke kira-kira Husada. Yang pendapat Bu Eni ya melihat ruangan ini orang takut nggak ke sini? Oh nggak sama sekali. Nyaman dan dari kesan yang seram rumah sakit misalnya ini sangat humanis sekali sih. Ya memang pelan-pelan kita ya. Nah, mungkin kita menyulap dulu rumah sakit yang dianggap dalam tanda kutip persepsi masyarakat menyeramkan. Ya karena memang seiring berjalannya waktu kan berubah persepsi kan tidak satu hari dalam semalam itu berubah. Perlu waktu pelan gitu. Termasuk juga dalam membangun, memperbaiki gitu. Ya beruntung juga dengan pemerintah provinsi yang mendukung transformasi Rumah Sakit Atma Husada menjadi rumah sakit yang punya standar sama dengan rumah sakit umum ya di dalam sarana prasarana ya gitu. Tapi saya lihat dengan para karyawan dengan apa yang di depan saya sudah benar-benar disambut dengan sangat baik. Sangat humanis sekali ya. Kita lihat ya yang di poliklinik ya. Ini kamar banyak orang datang kan mau menawarkan mana VIP-nya. Masih kita siapkan semua. Dan berikutnya akan disiapkan ruangan VIP. Iya. Ya. Ini ruangan apa ini Pak Direktur? Ini ruangan admission, pendaftaran dan informasi untuk poliklinik baru ya. Poliklinik lama dari bawah. Ini poliklinik baru.
dengan dan sambutannya suasana yang sangat segar. Ya. ramah. Terima kasih. Nah, ini polikliniknya. Nanti kita bisa lihat di dalamnya ya. Oh, para medis kayaknya ya. Nah, kita lihat sih poliklinik. psikolog kita. Oh, selamat pagi. Dengan siapa nih Nona Bapak Rani. Direktur? Oh, dengan Ibu psikolog kita, dokter. Dokter Psikolog. Psikolog ya. Oh iya. Ya, silakan ya. Terima kasih. Nah, dokternya. Ini ruangan konsultasi. Ruang konsultasi. Ya, coba. Silakan duduk atau di mana? Duduk kita. Nah, enak kan? Ah, iya. Ya. Nah, Ini ruangan Aman. konsultasi. bagaimana kita buka ya? Iya. Karena ini kan kita berdua tadi. Iya. Jadi ruang konsultasi kita susun agar senyaman mungkin, tidak ada tekanan atau tidak ada ketakutan keluarga dan pasien kepada dokter kita yang ada di sini. Jadi kita buat sedemikian rupa untuk bisa mengungkapkan semua gejala-gejala yang dialami oleh mereka. Selamat pagi. Kira-kira begitu ya. Jadi inilah tampilan terbaru kami agar masyarakat bisa menikmati dengan nyaman. Ini salah satu program menghilangkan stigma persepsi yang negatif. Iya. Jadi ini adalah ruangan konsultasi bagi kalian yang memiliki masalah. Iya. Merasa memiliki masalah, boleh datang ke sini atau mungkin mau berkonsultasi untuk ke depan, rencana ke depan bisa ya Pak Direktur ya. Alatnya juga canggih-canggih. Ya, lihat ini ada Ini untuk apa nih, ronsen, Pak Direktur? ronsen. Oh, ronsen Ini yang alat mobile. ronsen. Ya, Jadi nggak perlu kemana-mana kalau perlu ronsen. kemana-mana. Sudah ada semua. Ada mana ventilator? Coba. Bisa nyalakan. Kapasitas berapa ini Pak Direktur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Dan ini dengan tekanan negatif, jadi orang tidak perlu lagu ke kita ke sini. Jadi infeksi sudah kita kendalikan ya. Oh iya. Jadi Ini yang disedot ini tekanan negatif. Ini ventilatornya ada berapa? Ada 2 ya. ventilatornya ada. Ya. Kemarin sangat membantu ketika iya. mereka membutuhkan alat begini kepada masyarakat yang Terutama pada saat membutuhkan pandemi COVID, kemarin ya. ya. pada saat pandemi penuh. Iya, betul. Ya. Kita kemana-mana tidak ada. Nah, di sini juga penuh. Oh, iya. Jadi sekarang Ada semua. karena mungkin Alhamdulillah lagi sekarang, recovery ya. Iya. Jadi semuanya Mudah-mudahan serba tidak. canggih. Iya. Mau apa lagi kalau nggak datang ke sini jadi Iya. takut. Semuanya harus happy di sini. Ya, Jadi kesehatan jiwanya juga terjaga. betul. Itu yang membuat badan kita juga lebih sehat gitu. Jadi semuanya serba nyaman. Canggih, ya. IGD kita. IGD ya. Ya, Pak lihat Direktur. IGD kita ini dibangun dengan suasana juga nyaman, ya. Nyaman. Jadi orang nggak Dingin, takut lagi. suasananya dingin sekali. Ya. Bayangkan kalau orang dulu belum datang ke sini sudah takut dulu. Iya. Sekarang sudah kelihatan Malah ruangan IGD. wangi, Ya, harum. harum, ya. Dingin dan harum, Dingin. kesan pertama yang saya maksud. Dan sangat ramah Nah, ya. ini berbeda dengan rumah sakit lain untuk ruang observasi. Nah, lihat. Ini ruang observasi. Observasi. Ruang akut pertama. Memang pasiennya begitu ya. Ya, Sama juga ini ada pasien juga ruang isolasi.
kita bisa ngintip dari sini, bisa ya. Ditenangkan ya dokter. Betul. Ditenangkan dulu. Iya, ditenangkan. Nyaman toh? Nyaman dok. Ini di ruang elektromedik canggih. Elektromedik. Kita punya namanya RTMS. Jadi RTMS itu bisa dipakai untuk terapi nyeri, terapi nyeri. stroke, orang yang lagi depresi, ya. Nah ini penting nih, Ya. terutama stroke. Iya. Karena banyak sekali. Iya betul. Ini dulu kan pernah dengar ada namanya orang disetrum kan. Iya. Nah sekarang sudah lebih canggih, tidak disetrum tapi hanya di begini, ditembak dari Kayak sini. kejut gitu ya? Iya, tapi dari sini. Gitu. Oh gitu. Jadi enggak. Kalau untuk penyumbatan berarti bisa dokter? Bisa. Misalnya kita Iya. ada merasa nyeri atau apa di Iya. sebelah sini, Iya. itu Alatnya ada dua, yang satu memang untuk kepala, yang ini untuk kepala. untuk memperlancar peredaran darah berarti. Nah, ini kalau ada yang kurang lancar peredaran darah, merasa nyeri-nyeri, bisa Ini ke sini. menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan ada dua alat. Yang pertama ini dengan untuk sistem saraf pusat, ada Iya. yang verifer. Nah, yang verifer Oh. ada sendiri. Verifer. Alatnya juga ada di sana di fisioterapi. Nanti lain kali saya pengen nyoba kalau gitu. Bisa. Iya. Termasuk untuk Umum anak ya? autis bisa Oh, juga di gitu. sini. Mungkin kalau udah seumuran saya ini yang masih muda banget gini. Kalau untuk schizofrenia, Bisa. untuk depresi ya juga schizofrenia. ini yang utama. Tapi bisa Oh. juga karena ada programnya ya di situ untuk Mungkin didiagnosa dulu ya. Iya. Didiagnosa apa yang jadi harus. dari dokter yang mengirim diagnosanya ini, Iya. kemudian nanti di sini protokol terapinya ada. Oh, begitu. Dimulai dari schizofrenia, depresi, bipolar ya, Hmm. orang dengan gangguan penyalahgunaan zat, ya, Hmm. post stroke dan sebagainya ada. Kita siapkan di sini dan pasiennya juga ada banyak ya. Kemudian iya. untuk latihan agar kita bisa konsentrasi, ini alatnya. Oh. Jadi ada permainannya di sini, ya. Latihan konsentrasi. Ya. Semacam game gitu. Ada gamenya tapi dipasang Oh, game yang. alatnya di sini di kuping sini sama di sini, nanti dihubungkan dengan konsentrasi kita atau relaksasi kita. Kita lihat di sini ada permainan. Layar. Oh. Jadi semuanya bisa kita lakukan di sini ya. Jadi bukan Segala upaya Iya. dilakukan untuk kosong ya. kesembuhan. Tadi barusan dibaca hasilnya ini. Nah, Oh. ini EEG, Nah, ini EEG. elektroencephalografi. Jadi diagnostiknya di sini, di mana tempatnya lokus ada gangguannya. Kan di sini ada Menemukan peta di kan, mana ya. gangguannya. Baru diterapi di situ. Ya. Karena kan di sana kan harus pas itu nembaknya di mana. Oh, ya dipetakan di sini lah istilahnya ya. Juga gelombang yang tinggi apa. Nah, misalnya gelombang alfa tinggi, maka dibetulkan di situ yang tadi. Ini namanya EEG, elektroencephalografi dan brain mapping. Topografi brain Brain mapping. 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 Ya, mapping ya. Ya. Jadi Brain sudah banyak yang kita lakukan untuk masyarakat Kalimantan. Jangan ragu-ragu di Iya. sini. Terima kasih. Atlet, kemudian seniman yang mau konsentrasi, belajar di sini. Oh ya, jadi tidak perlu memakai narkoba biasanya. Penyalahgunaan itu terjadi karena ingin konsentrasi. Ya. Nah, tidak perlu yang seperti itu karena ada tempatnya di sini di Nanti Atma Husada. kita mau kembangkan. Ini kan baru satu nih. Ya. Saya mau beli tahun depan ini bisa saya kembangkan menjadi 3 alatnya, yang itu juga 3 ya. Jadi karena memang apa ya, animo masyarakat untuk Sangat tinggi ya. sangat tinggi. Karena Sehari berapa Mas? Berapa?
18 ya. 8 ini Masih pemirsa. bisa setengah jam. Jadi nggak boleh terlalu banyak kan. Oh iya iya, alatnya panas. Oh, besar sekali ya kapasitas. Mesin pengering. Sudah tidak perlu lagi Nah, menjemur ya. kita lihat nih hasilnya. Hasilnya nih. Bagus ya? Iya, ya seperti kita kalau ke Iya. laundry, Iya, ya. tapi sudah disinfektannya sudah ada. Nanti ada dari Intergastra mungkin mau ke sini ya, lihat mana-mana yang kurang ya. Gitu. Ini alat Untuk sebelum digosok mungkin supaya lebih mudah ya, lebih cepat. Setrika. Jadi sudah tidak perlu. Oh ini pakai celana. Itu kayak celana berkarat pakai Oh begitu. Iya. Untuk baju. pakaian. Tapi ini sudah ini ya, Di sini ada kopak mungkin karena panas. panas ya. Oke ya.